Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain grafis dan juga berhubungan juga dengan materi kita kemarin. Jadi sebelum melanjutkan materi kita pada hari ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ketahui beberapa orang yang tidak hadir. Munawar, Hadir, Pak. Amni, Hadir, Pak. Sultan, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Rifka, Hadir, Pak. Dara, Hadir, Pak. Rizky. Hadir. Baik. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang desain grafis. Sebelum itu, apa ada yang tahu apa itu desain grafis? Sebelumnya? Nggak tahu, Pak. Kan baru belajar. Baru belajar. Oke. Jadi desain grafis itu adalah jadi desain grafis ini adalah seni ataupun media yang berbentuk komunikasi secara visual. Secara garis besar ya, penjelasannya seperti yang sudah saya tampilkan di atas ini. Media dalam menerjemahkan informasi atau ide atau juga bisa disebut gagasan secara visual. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Nah, dalam berkomunikasi kita tidak hanya bisa menggunakan mulut sebagai komunikasi atau teks. Jadi di sini gambar pun bisa berbentuk komunikasi. Misalnya di sebuah poster bisa menjelaskan maksud dari kata-kata di situ. Tidak perlu mengeluarkan suara. Dengan melihat isi gambar pada poster, kita mengerti apa yang dimaksud dalam poster tersebut. Selanjutnya, hal yang diperlukan dalam desain grafis atau hal-hal yang diperlukan oleh seorang desainer. Nah, terutama ide. Kenapa saya menaruh pertama di sini ide? Karena ide itulah faktor utama seorang bisa membuat atau mendesain sesuatu. Jikalau kita idenya misalnya tidak luas ataupun ide kita tidak beku, kita tidak akan mendapatkan hal-hal untuk mendesain. Apalagi misalnya mendesain poster, logo. Seperti yang kita tahu, desain logo juga membutuhkan ide yang sangat luar biasa. Nah, terdapat maksud-maksud dalam mendesain logo. Tidak hanya mendesain sembarangan. Ada maksud-maksud atau filosofi pada logo tersebut. Nah, yang kedua di sini ada komputer. Desain logo sebenarnya bisa di HP, tapi software yang digunakan akan terbatas. Nah, jadi di sini saya menggunakan komputer. Di komputer kita bisa mendesain logo yang saya bilang tadi, poster, dan softwarenya juga beragam kalau kita gunakan komputer ketimbang kita gunakan HP. Dan ketiga yaitu softwarenya itu sendiri. Jadi software yang kita gunakan di sini ada berbagai macam. Sebelum saya menjelaskan atau menyebutkan software untuk mendesain, ada yang tahu software apa saja yang dapat mendesain? Ya. Photoshop. Oke. Bentar. Penghapus. Ini tulisan saya agak jelek sedikit apaan? Besok. Corel. Teknologi. Ada Illustrator. Tahu. Atau ada Nah, pada materi kita hari ini
saya akan menjelaskan cuman satu software saja, yaitu Photoshop. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang Corel ataupun Adobe Illustrator, atau yang dikenal dengan AI. Nah, di sini saya sedikit akan jelaskan tentang Photoshop. Photoshop itu adalah perangkat lunak aplikasi di komputer yang digunakan untuk mengedit atau memanipulasi gambar. Seperti yang saya bilang tadi, di Photoshop kita dapat menggunakan menggunakan software tersebut untuk mendesain logo, bisa juga mendesain baju, poster, apapun itu tentang desain. Nah, kenapa tidak Corel Draw? Karena menurut saya Photoshop ini lebih mudah, mungkin nanti pertemuan kita akan bahas tentang Corel. Nah, Photoshop ini juga dikembangkan oleh Thomas dan John Knoll, dari Amerika. Mereka menjual lisensi tersebut ke Adobe. Nah, pada tahun 1988. Sejak saat itu juga Photoshop atau Adobe Photoshop menjadi standar industri untuk pengeditan grafis. Di sini sudah dijelaskan bahwa Adobe Photoshop sudah menjadi standar industri untuk pengeditan. Jadi Photoshop ini memang sudah dikenal di khalayak luas, mau itu di kantor-kantor biasa ataupun tempat-tempat desain tentunya. Adobe Photoshop ini memang lebih mudah digunakan ketimbang software-software lainnya untuk mendesain. Tapi pada utamanya bukan tentang software, tapi tentang kenyamanan yang digunakan oleh user itu sendiri. Nah, seperti misalnya ada orang-orang yang memang lebih mudah menggunakan software seperti Corel, ada memang yang lebih mudah menggunakan aplikasi lainnya, dan juga orang yang lebih mudah menggunakan Photoshop. Tentunya di sini lebih berpengaruh pada si usernya itu sendiri. Dia dapat memilih apakah itu dia menggunakan Photoshop atau Corel ataupun aplikasi lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tool-tool dalam Photoshop. Nah, Move Tool. Ada gambar kan? Jadi saya di sini lupa menaruh contoh atau ini dalam Photoshop. Jadi kayak ini aja. Move Tool, terdapat tool yang di dalam Photoshop. Apa itu Move Tool? Berfungsi untuk memindahkan objek. Nah, misalnya ada objek tertentu yang ingin kita pindahkan, kita akan menggunakan tool itu tersebut. Begitu juga dengan Rotate Tool, membuat seleksi cepat. Kita bisa misalnya di sini adalah objek, kita bisa seleksi dengan cepat. Itu juga dengan lasso, hampir sama dengan Rotate seleksi ini, juga berguna untuk membuat seleksi. Ada pula di sini yaitu Magic Wand Tool, menyeleksi bagian dari gambar yang kita miliki warna yang sama atau serupa. Misalnya kita mau menyeleksi, misalnya kita bilang dinding ini atau sama papan tulis ini adalah suatu objek. Dengan menggunakan Magic Wand Tool ini, kita bisa menyeleksi sesuatu objek yang warnanya sama. Kalau misalnya kita tekan nanti di bagian papan tulis ini, seluruh ini akan terseleksi jikalau warnanya sama. Begitu ya dengan Crop Tool. Crop ini adalah untuk memutar atau memotong gambar. Tidak hanya di Photoshop, mungkin di aplikasi-aplikasi mana saja kita sudah tahu kalau crop ini memang untuk memotong gambar atau memutar gambar. Ada pula Eyedropper Tool, memilih warna tertentu di dalam gambar dan menetapkannya sebagai warna foreground. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari desain spanduk. Nah, contoh di desain spanduk ini yaitu dibuat di aplikasi
atau software Photoshop. Nah, menggunakan tool-tool yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, maka jadi apa yang saya sampaikan ini yaitu mengenalkan Photoshop atau memudahkan kalian atau membuka pola pikir untuk dapat atau berkarya seperti ini, membuat spanduk contohnya. Ini spanduk game lah, kan? Nah, adapun contoh logo dan contoh desain baju yang bisa dibuat di Photoshop itu tersebut. Ini contoh sederhana, itu contoh desain baju. Bajunya bisa kita ambil di Google, tapi logonya kita buat sendiri di Photoshop. Mungkin kita juga bertanya, apa sih manfaat dari kita belajar desain grafis atau manfaat dari kita belajar mendesain? Saya sedikit beritahu. Kalau misalnya kita belajar tentang ilmu bahasa, misalnya ilmu bahasa, kita hanya bisa terpaku pada ilmu bahasa ini tersebut. Dan misalnya kita juga mau melamar kerja, kita tidak lepas daripada ilmu bahasa ini. Kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau kita belajar tentang desain grafis, selain kita bisa bekerja di pemerintah ataupun jadi guru, kita juga bisa berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya yaitu kita mungkin bisa membuka usaha misalnya kita desain, menerima desain logo, desain baju, atau desain poster. Kita bisa berdiri sendiri. Kita bisa menghasilkan walaupun tanpa ikatan, misalnya ikatan dari pemerintah ataupun tuntutan dari apa yang kita kerjakan. Mungkin sekian dari pembelajaran hari ini, tapi sebelum itu saya akan memberikan soal untuk mencatat apakah kalian peduli saya ajarkan atau tidak. Saya di sini punya lembar soal buat kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin saya akan bagi dua kelompok. Bahkan tolong berikan soalnya. Nanti hasilnya bisa dipresentasi ya. Tiga. Apakah semua jawabannya sudah siap? Ya. Baik. Kalau yang sudah siap, silahkan presentasi terlebih dahulu. Sudah, masuk dulu. Sultan Hafiz, maju ketua kelas ya. Ini ketua kelas jalan. Akan ketua kelas maju. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, sebutkan manfaat dari belajar desain grafis. Yang pertama, kita bisa menjadi freelancer dan kita juga bisa menjadi mandiri. Jadi kita tidak terkait dengan yang Bapak katakan tadi, dengan perusahaan maupun bos misalnya. Jadi kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Kemudian pengertian dari desain grafis. Desain grafis adalah seni ataupun media dalam menerjemahkan informasi, ide atau gagasan secara visual. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok itu. Nah, selanjutnya kelompok aja ya. Nomor 2. Silahkan, boleh siapa saja. Silakan maju dulu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyaksikan hasil dari musyawarah kami. Soal pertama, sebutkan manfaat dari desain grafis. Menurut kami, manfaatnya dia kita dipakai apa? Misalnya agar lebih sama orang. Baik, ya. Habis itu nomor 2, pengertian dari desain grafis. Desain grafis adalah seni atau media dalam menyampaikan informasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok saya. Baik, untuk materi hari ini mungkin saya akhiri sampai di sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan juga mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Sultan Hafiz mungkin bisa saya ketua kelas menyimpulkan materi kita hari ini. Hah? Jadi menurut saya bahwa materi hari ini dari pelajaran hari ini kita tahu bahwa dari belajar desain grafis itu kita bisa membuat suatu pekerjaan, kita menjadi seorang freelancer dengan tidak ada terkaitan dengan bos ataupun perusahaan-perusahaan. Jadi kapan kita membuat bisa ya Bro. Mungkin itu Pak. Bagus. Mungkin terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.